Halo, balik lagi ke Kura Tegal bersama saya Rudi. Hari ini topiknya kita akan mereview harga iguana yang ada di pasaran ya. Apa aja? Oke, kita ikutin terus. Nah, ini dimulai dari yang pertama dulu. Ini namanya green iguana ya, teman-teman ya. Green iguana itu kita nggak sebut locality, oke? Cuman yang ada di pasaran, kita agak sedikit jelasin. Locality yang biasa ada, itu pertama adalah Colombia. Colombia tersendiri itu kasta tertinggi ya. Bisa dibilang seperti itu untuk green iguana. Jadi karena harganya paling mahal, Colombia itu kasta tertinggi. Dan kedua itu El Salvador atau orang sebut. Jadi Green Elsa yaitu Green El Salvador. Dan satu lagi adalah Green Peru. Nah, atau Peru iguana. Itu sama-sama green ya. Cuma untuk tertinggi itu biasanya dengan label dari seller itu dan banyak penghobi itu, banyak yang suka itu Green Colombia. Karena apa? Green Colombia itu dia mutasinya untuk mutasi warna itu kepalanya itu bisa silver. Ini contoh yang ada di belakang ini Green Colombia, yang ini yang ini female, sorry. Ini indukan ukurannya dan ini yang jantan. Nah, bisa lihat ya. Nih, ini kalau Colombia seperti ini kepalanya, contohnya coraknya dia warnanya silver. Ini untuk green iguana. Untuk harganya kita jelasin harga baby aja ya. Harga baby pada umumnya untuk Colombia itu harganya sekitar 350 sampai 500 ribu tergantung kualitas. Untuk Green Elsa dan Green Peru itu harganya kurang lebih sekitar 250 sampai 350 ribu. Itu kualitas tergantung dari bentuknya ya teman-teman ya. Jadi nanti harganya kualitasnya semakin mahal, jadi harganya ngikutin juga semakin mahal. Oke. Nah, oke, untuk yang kedua. Yang kedua ini Red Iguana. Red Iguana itu ada labelnya juga. Labelnya itu ada dua, Super Red sama Red Iguana. Nah, untuk Red Iguana dan Super Red Iguana harganya kisaran untuk yang Red kurang lebih harganya sekitar 350 sampai 500 ribu. Nah, untuk Super Red sendiri harganya biasanya untuk baby itu ya, baby labelnya Super Red biasanya itu 500 ribu ke atas. Biasanya semakin pedas, semakin merah, itu semakin mahal. Oke, seperti bon cabe level 10 itu, oke. Dan yang ketiga, Tadi yang ketiga kita masuk ke Iguana Morph ya. Iguana Morph yang pertama itu adalah jenis Blue Iguana. Blue Iguana, teman-teman bisa lihat ada di bawah itu. Itu Blue Iguana, ini size-nya size indukan. Oke. Nah, untuk Blue Iguana, untuk babynya kisaran harga 1.750.000 sampai 2.500.000. Nah, itu sama juga tergantung kualitas. Dan kebetulan saya udah breed sendiri Blue Iguana untuk Kura Tegal sendiri. Nah, kebetulan untuk Blue Iguana yang kemarin yang baby kita ada lepas ado beberapa ke para penghobi dan para seller. Kebetulan kita nyisain kurang lebih 5 untuk produk dari Kura Tegal sendiri. Dan kebetulan untuk review Blue Iguana itu nanti kita akan cantumin di video tersendiri apa beda Blue Iguana yang biasa dan Blue Iguana ada yang common, maksudnya ada yang beda. Bedanya apa? Nanti kita jelasin. Nah, kebetulan aku kasih clue ya. Jadi Blue Iguana itu yang satunya itu ada yang namanya melanistic. Jadi ada beberapa seller yang bilang melanistic. Untuk melanistic sendiri itu babynya satu itu kurang lebih sekitar ada yang nawarin 20 juta. Itu kebetulan Kura Tegal ada punya sendiri. Kebetulan produk dari Kura Tegal sendiri. Nanti kita kupas ya di video selanjutnya. Kita akan bikin mengenai baby Blue Iguana yang kemarin hasil retusan kemarin. Oke. Untuk yang ketiga kita review adalah Iguana Morph juga. Ini adalah Albino Iguana. Ini Albino Iguana. Albino ini sendiri ini adalah jenis Green Albino. Green Albino itu tadi yang seperti Colombia, Elsa, Peru. Nah, ini albinonya, versi albinonya. Untuk ukuran baby
sekarang ya untuk pasaran harga per Juni ini itu kurang lebih sekitar 2,5 sampai 3 juta. Rata-rata sih di atas 2,5 sih, biasanya 2.750.000. Itu harga paling murah biasanya, 2.750 sampai 3 juta. Itu juga tergantung kualitas lagi. Jadi kalau yang kualitas babynya itu dari awal udah jinak, cuman kebetulan kalau albino iguana itu udah dia punya natural basicnya itu dia lebih jinak ya, nggak jumpy ya, dibanding sama green sama red sama blue. Iguana yang albino ini paling jinak. Nah ini saya ambil contohnya ya, salah satunya ya. Nah tuh lihat teman-teman. Nah ini namanya albino iguana. Ini albino iguana ini kurang lebih sih size-nya kurang lebih sekitar 65 cm. Jadi ini udah memasuki usia juvenil ya. Juvenil tuh masuki usia remaja. Dan kebetulan ini yang saya punya. Ini mulus, ini female ya. Ini cewek. Jadi di kandang ini ada 1 jantan, 2 cewek. Nah, ini albino iguana. Jadi untuk harganya tadi kisaran segitu. Jadi untuk saya segini ini kurang lebih sekitar 6 juta ya, 6 juta sampai 7 juta untuk yang saya segini. Dan untuk indukan itu sendiri harganya variatif. Kalau yang ini kurang lebih sekitar 25 sampai 30 juta, kurang lebih segitu. Nah, itu tergantung dari male dan female. Jadi untuk kecenderungan harga female atau harga yang betina itu lebih mahal dari harga yang male. Oke, itu yang albino, yang green albino ya. Oke, terus selanjutnya itu ada yang namanya red albino. Red albino ini untuk visualnya sama-sama albino, matanya merah seperti ini. Oke, ini lihat ya, matanya merah ya. Nah, untuk yang red albino itu fisiknya ini merah, terus matanya merah. Nah, itu namanya red albino. Untuk red albino sendiri harganya itu untuk baby kurang lebih sekitar 7,5 juta sampai 10 juta. Itu tergantung kualitas juga. Male dan female juga pengaruh juga harganya. Tapi untuk kisaran harga kita kasih sekitar 7,5 sampai 10 juta. Oke, itu red albino. Dan ada lagi yang namanya blue albino. Blue albino itu atau di pasaran umum itu namanya adalah snow iguana. Snow iguana itu jenis morph yang common, jenis common iguana yang morph itu yang paling tinggi. Jadi untuk diantara albino itu paling tinggi. Nah, untuk snow iguana itu babynya kurang lebih sekitar 30 jutaan. Untuk harga sekarang ya, 30 juta. 1 tahun yang lalu, waktu pas snow iguana pertama kali muncul, harganya teman-teman tebak berapa? Dapat 1 mobil guys, 100 juta. Itu dulu pas pertama kali muncul. Dan itu masih impor ya. Dan kebetulan sekarang para breeder Indonesia udah sukses bisa mengembangbiakan, menernakan dari snow iguana itu sendiri. Oke. Terus yang ke-8 ya. Yang ke-7, sorry. Tadi 3 yang biasa, terus 3 yang jenis albino. Oke, yang jenis yang ke-7 itu hypo. Hypo iguana itu dia iguana morph juga, tapi bukan jenis albino. Jadi lebih tepatnya hypo. Hypo itu dia memiliki kekurangan pigmen warna hitam ya. Koreksi apabila saya salah ya. Jadi hypo itu kekurangan pigmen warna hitam. Jadi untuk kura-kura juga ada yang namanya kura-kura air tuh hypo juga ada. Atau kalau jenis yang kura-kura air tuh leukistik ya. Jadi ada kebalikan, ada 2, leukistik dan melanistik. Kalau leukistik itu kekurangan pigmen warna hitam. Jadi dia warnanya tetap biasanya warnanya hypo sih, red hypo. Jadi untuk red hypo sendiri itu warnanya tetap merah. Jadi dari kecil dia biasanya warnanya agak kehijauan, tambah besar, tambah dewasa itu warnanya merahnya itu paten. Jadi nggak akan pernah pudar. Jadi warnanya itu semakin besar itu semakin merah. Nah, itu ada treatment khususnya sih sebenarnya sih. Cuman lebih banyak ke genetik ya. Kita kembali ya, kita menekankan bahwa perawatan itu nomor 2. Perawatan dan makan itu nomor 2 untuk iguana ya, untuk warna ya. Nah, yang pertama itu adalah keturunan dulu, keturunan atau genetik ya. Genetik itu nomor 1. Jadi kalau misal indukannya warnanya super, warnanya rednya, hyponya hypo red, itu anaknya juga pasti nurunin seperti itu. Nah, untuk perawatan kedua itu sebagai penunjang. Jadi kurang lebih bobotnya untuk genetik 70% dan untuk yang penunjang makanan seperti perawatan, spike atau segala macam itu 30%. Oke, itu yang hypo.
Terus ada lagi sebenarnya jenis-jenis baru sekarang tuh banyak. Ada yang namanya pink albino. Pink albino itu ya itu mungkin teman-teman bisa searching di Google ya. Bisa di searching di Google, itu baru ada beberapa breeder yang berhasil mengembangkan pink albino. Nah, ada satu lagi itu namanya karamel. Karamel itu sempat kemarin menjadi perdebatan di forum para pencinta iguana. Karamel itu adalah jenisnya itu transparan, jadi body transparan. Jadi untuk label sendiri itu dibilang karamel untuk breeder Indonesia, dan untuk breeder Thailand itu namanya head transfluent. Transfluent itu warna transparan, jadi warnanya transparan. Oke, jadi karena perdebatan itu sempat menjadi perdebatan yang tadi ya, yang karamel itu ya. Tapi sesama penghobi itu udah biasa jadi perdebatan itu. Yang penting walaupun ada perdebatan, yang penting kan sharing knowledge ya, sharing ilmu dari morph itu, dari iguana morph itu sendiri. Jadi yang penting sih udah ketemu titik tengah, dan kemarin udah selesai. Jadi mereka putuskan bahwa ada dua nama, ya satu translucent tetap atau transparan, yang kedua tuh karamel. Jadi tergantung labelnya dari sana. Contoh misal saya bisa menciptakan jenis sendiri, mungkin saya kasih nama labelnya itu Bambang. Oke, Bambang Iguana ya mungkin lebih tepatnya ya. Nah seperti itu. Itu sih sekedar dari sharing aja ya. Oke, terus ada lagi satu lagi jenis Cyclura. Cyclura iguana seperti yang saya punya juga, yang waktu itu Kura Tegal kita unboxing, yaitu jenis Cyclura itu Cyclura cornuta. Cyclura cornuta yang punya saya itu namanya Cyclura cornuta, jenisnya Rhino iguana. Nah, Rhino iguana itu sendiri sama jenis iguana, cuman dia bukan masuk ke keluarga common iguana, tapi lebih ke Cyclura. Nah, itu untuk babynya yang waktu itu saya unboxing kurang lebih sekitar 13 juta. Terus ada jenis Cyclura yang lain, yaitu seperti Lewisi. Lewisi itu jenis namanya Lewisi atau Blue Cayman Iguana. Nah, itu kurang lebih babynya itu harganya 8 juta. 8 sampai 10 juta harganya, kurang lebih seperti itu. Oke, terus ada lagi yang namanya Spiny Tail Iguana. Spiny Tail Iguana itu ekornya itu bergerigi ya, kayak ada duri-durinya seperti itu. Itu namanya Spiny Tail. Biasanya itu warnanya itu kuning ya kalau udah gedenya ya. Itu sama juga tergantung genetik. Pakan juga ada beberapa mempengaruhi ya. Itu namanya Spiny Tail Iguana. Kalau yang kuning biasanya namanya Banana Spiny Tail. Itu untuk babynya warnanya hijau. Sama seperti iguana biasa yang hijau iguana. Itu warnanya hijau. Itu kurang lebih harganya untuk baby sekitar 3 juta. Ini saya mereview untuk iguana yang umum yang ada di Indonesia. Untuk jenis iguana di dunia ini sebenarnya sangat banyak sekali. Cuman yang umum itu yaitu seperti itu yang saya review ini. Ada satu lagi beberapa penghobi iguana atau igi lovers tuh ada yang memiliki jenis Fiji iguana. Fiji iguana nanti kita tampilin di layar ini Fiji iguana seperti apa. Nah, itu Fiji iguana itu warnanya hijau, sama seperti jenis common iguana seperti ini. Tampilan fisiknya juga sama, cuman yang membedakan itu ukuran. Jadi untuk Fiji iguana itu size adultnya nggak terlalu besar, nggak seperti iguana ini. Kalau iguana yang common ini bisa sampai sekitar 1,7 sampai 1,8 meter panjangnya. Itu jumbo sekali, seperti yang Kura Tegal punya namanya Bima, itu jumbo, itu ukurannya sekitar 1,6 meter. Pejantan tangguh ya, udah menghamili beberapa iguana di sini. Nah, itu untuk Fiji iguana kita review harganya. Untuk yang baby itu masih jadi bingung juga ya untuk harganya ya, karena statusnya appendic, tapi ada beberapa sih yang udah mempunyai Fiji iguana itu kurang lebih untuk babynya harganya 50 juta teman-teman. Nah, itu sekilas dari review dari iguana. Oke, barangkali teman-teman ada masukan atau review saya yang ada kekurangan atau kesalahan, nanti teman-teman betulin di kolom komentar di bawah. Terus jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan share video ini, oke? Dan seperti di video sebelumnya, saya kasih bocoran bahwa kita akan mengadakan giveaway untuk 1000 subscriber. 1000 subscriber kita akan mengadakan giveaway. Giveaway-nya itu 5 kura Indonesia, sama-sama kura-kura Indonesia. Yang 5 itu kura Damer dan 5 itu kura Ambon. Oke, nanti teman-teman subscribe terus, share terus. Kita akan undi untuk 10 pemenang. Nanti kita akan umumin. Dan jangan lupa untuk follow IG Instagram dari Kura Tegal itu sendiri. Oke, gitu aja teman-teman.
See you next video. Bye-bye.